Halo sahabat semua, selamat datang di channel Denmas Bagus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya untuk membangun channel ini. Terima kasih. Ya, halo Pak Agung, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo juga Mbak Ika. Iya, gimana Mas Agung, sehat ya? Keluarga, anak? Alhamdulillah sehat Mbak Ika. Iya, anak istri sehat ya? Alhamdulillah, anak istri sehat Mbak Ika. Ya, Alhamdulillah, itu yang penting ya Mas Agung ya. Ya. Mas Agung, tadi pagi Mas Agung WA saya katanya minta coaching gitu ya. Dan Alhamdulillah Iya Mbak Ika. ngobrol asik berdua ini. Kira-kira Mas Agung, dengan waktu kita yang relatif singkat ini, kira-kira ini Mas Agung apa yang ingin dicapai dengan percakapan kita nantinya Mas Agung? Ini Mbak Ika, saya tuh pengen dapat mendapatkan penyelesaian dari dilema yang saya hadapin itu loh Mbak Ika. Gini, saya ini kan sekarang sebagai peserta guru penggerak, dan saya juga tugas pokoknya adalah sebagai pendidik di SMP Negeri 27 Kabupaten Tebo. Dan saya juga itu sekarang ini dipercaya sebagai co-kapten belajar ID Mbak Ika. Nah, dilemanya gini Mbak Ika, saya ini kan tugas pokok sebagai pendidik. Nah, CGP itu tugas tambahan, dan itu tugas-tugasnya itu berjibun. Kadang pun sampai menguras pikiran saya dan tenaganya gitu Mbak Ika. Nah kan terus mengganggu aktivitas pembelajarannya. Cuma adalah solusinya sudah saya temukan, tapi itu belum terselesaikan Mbak Ika. Saya timbul lagi, saya sebagai co-kapten belajar ID di Kabupaten Tebo. Nah, di Kokapten ini kan saya banyak kegiatan Mbak Ika, sering mendampingin kegiatan pelatihan-pelatihan yang ada di Kabupaten Tebo, apalagi yang berkaitan dengan pendidik dan akun belajar ID. Nah, saya dilema itu loh Mbak Ika. Saya takut terbengkalai tugas pokok saya sebagai pendidik. Itu loh Mbak Ika, saya ingin berbincang-bincang masalah itu. Iya, Mas Agung ini salah satu guru hebat ya. Jadi Mas Agung ini pengennya nanti bisa menyelesaikan atau menyeimbangkan antara tiga hal pokok ini ya, antara peserta CGP, antara pendidik, dan co-kapten, begitu ya Mas Agung ya? Iya. Iya. Nah, tadi Mas Agung menyebutkan, mengatakan bahwa selama ini Mas Agung itu sudah punya solusi begitu, tapi belum terselesaikan. Nah, boleh saya tahu Mas Agung solusi yang Mas Agung sampaikan itu kira-kira Halo Mas Agung, masih bersama saya? Maaf Mbak Ika, tadi jaringannya putus, saya tidak mendengarkan apa yang Mbak Ika sampaikan tadi, maaf Mbak Ika. Oh ya, saya ulangi ya. Jadi dari pembicaraan ini nanti Mas Agung pengen menyelesaikan kegalauan Mas Agung tentang tiga hal ya. Jadi kalau Mas Agung ini jadi peserta CGP, jadi guru sebagai pendidik juga, kemudian jadi co-kapten belajar ID, begitu ya? Iya. Nah, kira-kira nih Mas Agung, apa ukuran keberhasilan Mas Agung ini dalam menyelesaikan dalam
menyeimbangkan tiga hal ini? Mas Agung inginnya yang seperti apa? Nah, saya tuh pengennya kayak gini, Mbak Ika. Kan itu tugas pendidik itu juga tugas pokok saya ya. Nah, CGP itu kan nanti juga menjadi pokok saya. Kapten juga menjadi tugas pokok saya juga ya, Mbak Ika. Jadi saya tuh pengen tuh tiganya tuh ada keseimbangan, jadi bisa berjalan beriringan gitu loh, Mbak Ika. Jadi saya tetap menjalankan sebagai peserta pendidikan guru penggerak, saya juga sebagai co-kapten, tapi siswa-siswa ya itu tidak terlantar. Nah, seperti itu yang saya inginkan gitu loh, Mbak Ika. Oh ya, jadi Mas Agung ini pengennya tiga hal itu tidak ada yang dirugikan, begitu ya Mas Agung ya? Ya, Ya. Mbak Ika, saya pengennya begitu. Tuh. Nah, sejauh ini Mas Agung sudah adakah solusi yang Mas Agung terapkan untuk ketiga kegalauan ini, Mas Agung? Oke, sejauh ini yang sudah saya lakukan itu saya menggunakan skala prioritas itu, Mbak Ika. Saya mana sih yang penting itu saya kerjakan dulu. Tapi kalau cuma tugas guru penggerak dengan pendidik masih bisa saya selesaikan ya, Mbak Ika, tugasnya. Kadang kalau memang bertumburan dengan jam saya tatap muka di kelas, saya memberikan tugas. Kadang saya juga memberikan media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu saya buat dengan karya saya sendiri dan dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Dan alhamdulillah peserta didik itu kadang paham ya. Cuma kalau sudah ditambahin dengan tugas saya sebagai co-kapten, Mbak Ika, itu kan kadang pelatihannya berbeda ya. Kadang seminggu sekali, kadang seminggu sekali. Nah, itu menambah waktu saya sering cuma memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, kalau peserta didik saya, siswa saya itu saya berikan tugas buat media atau materi, kan mereka kurang puas karena hanya mendapatkan sebuah materi tanpa dari apa yang saya sampaikan, dari mimik mulut saya gitu. Biasanya kan ada peserta didik itu tanpa ada teachernya dia tuh kurang puas. Nah, seperti itu loh, Mbak Ika. Iya, ya Mas Agung. Tadi dari pernyataan Mas Agung tadi ada Mas Agung menggunakan teknik skala prioritas, begitu ya Mas Agung ya. Nah, tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya karena co-kapten itu kan jadwalnya dadakan, jadi yang tugas mengajar ini terkadang memang harus ditinggalkan. Tetapi Mas Agung ini rasanya kok kurang puas gitu ya. Biasanya anak kan dibersamai, Mas Agung ada di situ, ada melihat begitu, sementara ini harus ditinggalkan tugas, dan itu yang menjadi Mas Agung itu kurang puas. Nah, kira-kira Mas Agung untuk mengatasi solusi ketidakpuasan Mas Agung ketika tidak hadir pembelajaran di kelas ini, kira-kira apa Mas Agung? Gini Mbak Ika, saya ini lagi punya plan ini membuat website pembelajaran bagi pengguna belajar IT di Kabupaten Tebo dan bagi siswa-siswi saya, Mbak Ika. Di situ saya kan di SMP 27 saya mengampu mata pelajaran matematika. Jadi saya ini membuat website yang isinya materi-materi tentang matematika yang ada di kelas saya. Tapi di situ saya membuat menggunakan bahasa saya dan bisa diakses kapan saja. Di situ juga ada video-video saya. Nah, sampai saya ini kan belum finish gitu loh, Mbak Ika. Nah, saya berharap ketika saya itu meninggalkan kelas ada tugas luar, website tersebut itu bisa dimanfaatkan peserta didik saya untuk belajar gitu loh, Mbak Ika. Dan kita kan, saya juga membuat grup WA kelas. Jadi kalau terjadi kendala itu saya mengharapkan pada peserta didik saya dapat menghubungi saya lewat WA grup ataupun japri ke saya. Nah, kalau yang untuk co-kapten itu, Mbak Ika, itu saya sudah membuat website menggunakan Google Sheets. Di situ ada informasi tentang penggunaan akun belajar ID. Itu, Mbak Ika. Itu solusi pertama. Cuma kan kadang ya namanya pengguna ya, Mbak Ika, kita banyak jenisnya orang-orang itu kadang yang bisa cepat tanggap dengan membaca teks juga harus. Iya.
Halo Pak Agung, masih bersama Pak Agung. Suaranya ini agak putus-putus Pak Agung. Masih. Ya, baik. Kita lanjutkan ya Mas Agung ya. Oke, Ya, baik Kak. dari apa yang sudah Mas Agung sampaikan tadi tentang apa namanya planning solusi tadi Mas Agung, Iya. kira-kira sudah sejauh mana nih Mas Agung mempersiapkan segala sesuatunya gitu? Oke, kalau yang saya siapin ya Mbak Ika ya, saya sudah mempersiapkan jauh-jauh jauh-jauh ini Mbak Ika, dari pembuatan website sama pembuatan media pembelajaran dan website siswa itu sudah jauh-jauh hari Mbak Ika. Sudah ada sekitar 3-4 bulan yang lalu gitu Mbak Ika. Cuma kan belum selesai karena saya pinginnya untuk siswa saya itu saya buat dalam skala 1 tahun gitu Mbak Ika. Jadi saya ingin buat materi itu 1 tahun sudah masuk di situ. Jadi sewaktu-waktu saya ada di net luar itu anak bisa mengakses materi tersebut gitu Mbak Ika. Iya, mantap sekali ya Mas Agung ya, idenya ini. Nah Mas Agung, tadi kira-kira nih ada nggak dukungan dari pihak lain untuk Mas Agung yang kira-kira bisa membuat Mas Agung ini menyelesaikan project plan Mas Agung ini tadi Mas Agung? Oke, yang mendukung ini proyek ini banyak dukung dari rekan-rekan Kapten seprovinsi Jambi, baik dan juga dari kepala sekolah saya juga sangat mendukung program saya serta guru-guru dan rekan-rekan trainer se-Nusantara mereka sangat mendukung antusias dalam pembuatan website yang membantu pembelajaran pada siswa-siswa serta user belajar ID yang ada di Kabupaten Tepung. Iya Mas Agung. Nah kira-kira nih Mas Agung, dari apa yang sudah Mas Agung dapatkan tadi, kira-kira kapan Mas Agung akan mengimplementasikan ini Mas Agung untuk peserta didik Mas Agung gitu? Oke Mbak Eka, saya akan segera mengimplementasikannya Mbak Eka setelah websitenya benar-benar sudah siap untuk dirilis gitu Mbak Eka. Insya Allah dalam waktu dekat ini materinya sudah masuk semuanya Mbak Ika, dan saya juga berharap Mbak Ika, materi yang ada di situ bukan hanya dimanfaatkan di lingkungan sekolah saya Mbak Ika, tapi saya berharap bisa dimanfaatkan oleh peserta didik di luar sekolah saya gitu Mbak Ika. Iya, oke Pak Agung. Nah dari pembicaraan kita tadi Pak Agung, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Agung ya untuk kita semua. Nah nanti setelah Pak Agung melaksanakan kegiatan itu boleh kita diskusi lagi ya Pak Agung ya tentang refleksi dari kegiatan yang sudah Pak Agung lakukan. Oke Pak Agung, terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Ika atas kesempatan coaching ini Mbak Ika, sehingga saya tercerahkan Mbak Eka dan saya dapat menemukan solusinya gimana sih saya mengatasi dilema ini. Terima kasih Mbak Eka atas sama-sama Pak Agung. Salam bahagia dan sehat selalu Pak Agung. Kembali Mbak Eka. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Ika, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Agung, terima kasih sudah menghubungi saya Mas Agung. Iya Mbak Ika, kabarnya gimana Mbak Ika, sehat? Alhamdulillah sehat semua, mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Keluarga sehat juga ya Mbak Ika ya? Iya sehat Mas Agung, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat itu nikmat yang tidak terkirakan ya Mbak Ika ya. Iya gini sekali. Ini saya minta waktunya sedikit ya Mbak Ika, kita melakukan coaching ya Mbak Ika ya. Iya Mas Agung, boleh. Gini Mbak Ika, dengan waktu kita yang
sedikit ini Mbak Ika. Mbak Ika ingin berbicara apa ini Mbak Ika? Apa yang ingin Mbak Ika bicarakan ini Mbak Ika? Iya, Mas Agung. Saya ini pengen dapet solusi nih Mas Agung tentang kegalauan saya ini kan. Di sekolah Oh, iya. saya itu kan belum menerapkan kurikulum merdeka ya Mas Agung. Tetapi Iya. di di pembelajaran kita itu kan kita saya sudah mendapatkan bahwa pembelajaran di kurikulum merdeka itu kan berdiferensiasi gitu ya. Jadi saya tuh Oke, iya. pengen mengimplementasikan itu di kelas saya, tetapi saya ini belum tahu nih gimana harus bagaimana gitu, galaunya diferensiasi seperti apa begitu. Oh gitu ya Mbak Ika. Nah ini kan Mbak Ika dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pada sekolah Iya. Mbak Ika belum menerapkan kurikulum merdeka. Gitu ya Mbak Ika ya. Iya betul Mas Nah, Agung. saya juga tahu Mbak Ika. Nah, Iya. Mbak Ika kan pengen menerapkan itu dan masih galau. Gimana sih cara penerapannya? Nah, memang menurut Mbak Ika keberhasilannya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Ukurannya itu, keberhasilannya itu? Ukuran keberhasilannya ya saya pengennya begini. Siswa itu kita berikan sesuai dengan kebutuhannya begitu kan. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu kan berbeda ya. Jadi harus kita berikan pembeda gitu Pak Agung. Jadi selama ini kan saya kan hanya memberikan materinya ya sama semua, penilaiannya sama semua begitu Pak Agung. Oke. Nah itu kan Mbak Ika tadi kan banyak ya yang harus disiapkan ya Mbak Ika ya. Nah Ya, hal apa sih yang harus Mbak Ika siapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran diferensiasi itu Mbak Ika? Apa sih yang harus disiapkan Mbak Ika? Yang pertama tentu untuk melakukan berdiferensiasi itu ini ya. Saya harus tahu dulu tentang perbedaan-perbedaan yang ada di kelas itu begitu. Nah, oleh karena itu saya harus mendapatkan data tentang gaya belajar siswa. Nah, kendalanya adalah karena di sekolah itu kan di awal tahun ajaran tidak ada asesmen tentang itu. Jadi data yang saya punya itu kan kurang lengkap begitu. Dan kalau di pembelajaran sebelum KD mungkin saya bisa melakukan diagnostik ya untuk menentukan tingkat pemahaman siswa begitu. Itu hal awal yang bisa saya lakukan sih Mas Agung. Oke, itu yang langkah awal yang harus dilakukan, harus disiapkan ya Mbak Ika ya. Nah, sekarang ini Mbak Ika yang sudah ada dari sekian itu apa ya sudah ada itu Mbak Ika? Yang sudah ada data tentang gaya belajar, walaupun itu belum akurat ya. Ya, itu. Kemudian kemudian tingkat pemahaman siswa itu bisa saya dapatkan Mas Agung. Oke, berarti sudah ada ya alat-alat yang harus Mbak Ika siapkan itu fasilitas yang harus Mbak Ika siapkan itu sudah ada gaya belajar, sudah tahu tingkat kemampuan daripada murid Mbak Ika ya. Berarti Mbak Ika sudah punya data. Nah, kan Mbak Ika ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya di SMP Negeri 13 Kabupaten Tebo. Padahal di SMP Negeri 13 Kabupaten Tebo itu Mbak Ika tahu sendiri masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini pertanyaan saya nih Mbak Ika, apakah ada yang mendukung Mbak Ika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 13 tersebut? Nah, jika ada tuh ya Mbak Ika, kira-kira ada nggak gitu Mbak Ika? Iya. Kalau tentang yang mendukung ya Mas Agung itu tentu kepala sekolah ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka kan memang kita lambat laun akan menghadapi kurmer. Jadi sekolah
tentunya mensupport saya begitu. Kemudian ada juga rekan-rekan sejawat yang antusias membantu untuk saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi begitu Mas Agung. Oke. Oh, berarti sudah banyak ya Mbak Ika ya yang mendukung. Artinya gini Mbak Ika, kalau Mbak Ika itu sudah banyak mendukung, berarti Mbak Ika sudah siap ya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Mbak Ika ya? Iya Mas Agung. Kira-kira kapan Mbak Ika siap melaksanakan secara real di SMP Negeri 13 Kabupaten Tebo Mbak Ika? Kira-kira realnya minggu depan Mas Agung ya. Soalnya kan ini kan masih di pembelajaran sebelumnya. Nah, nanti di akhir pembelajaran itu dimasuk di materi baru, saya akan coba melakukan pembelajaran dengan diferensiasi Mas Agung. Oke Mbak Ika, semoga Mbak Ika dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid Mbak Ika ya, dan semoga murid Mbak Ika dapat mencapai kebahagiaannya ya Mbak Ika ya. Iya Mas Agung, terima kasih Mas Agung. Mbak Ika, gini Mbak Ika, nanti lain waktu kita cari waktu lagi, kita makan coaching lagi ya Mbak Ika ya. Saya pengen tahu lihat keberhasilan Mbak Ika dalam mengaplikasikan apa itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Mbak Ika ya. Iya, siap Mas Agung. Nanti kalau sudah saya hubungi kembali, kita akan ngobrol tentang refleksi pembelajaran saya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Sama-sama Mas Agung. Mbak Ika, saya tutup dulu ya Mbak Ika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah gini Mbak Ika, sambil kita nunggu Pak Haji nih ya, kita bincang-bincang dulu. Saya ingin mendapat penilaian dari Mbak Ika, dari coach saya sebagai coach itu, di mana Mbak Ika, menurut Mbak Ika kurangnya, kelemahan saya, mana sih yang harus saya baik itu Mbak Ika? Yang harus dibenerin ya, saya lihat dulu di alur ya. Kayaknya semua dari alur Tirta itu udah semua sih. Ukuran keberhasilan tadi sudah, yang harus disiapkan, identifikasi, dukungan, tanggung jawabnya sudah. Kemudian yang menerapkan rasa tadi ya, menerima informasi dari coach udah juga. Memberikan apresiasi dengan merespon sudah. Merangkum pemahaman sudah juga. Pertanyaan berbobot saya pikir semuanya sudah, cuman memang untuk coaching ini kan setiap kita itu punya gaya beda-beda gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih dengan gaya-gaya masing-masing, yang penting kita kan relax begitu. Itu sih. Relax ya. Cuman kalau Pak Agung menilai saya gimana? Kalau saya tuh tadi ngerasanya kan di coaching itu kita harus memberikan ruang jeda sejenak untuk coachnya berpikir ya. Kayaknya tadi saya belum loh. Ya, ada tadi, saya juga ada sempat berpikir gitu loh Mbak Ika. Waktu mau menjawab gitu loh Mbak Ika. Ada lah waktu itu ruang, walau mungkin belum terlalu luas gitu Mbak Ika. Jadi waktu kurang untuk berpikir. Kalau untuk yang daya pikirnya agak lemah mungkin kurang Mbak Ika. Tapi kalau bagi kita yang cepat itu sering berpikir menggunakan otak kanan, biasanya cukup itu Mbak Ika. Karena otak kanannya biasanya lebih responsif daripada otak kiri. Kira-kira Mas Agung nyaman nggak tadi di coaching sama saya? Nyaman Mbak Ika ya, karena gini Mbak Ika ya. Dalam coaching ini coach akan merasa nyaman kalau kita tuh ada hubungan yang instan. Jadi nggak ada rasanya seperti formal, agak segan atau gimana. Itu bikin kita tuh nggak terluapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Tapi kalau tadi antara kita berdua itu saya relax banget. Kenapa ya? Karena kita tidak ada batas antara atas dan di bawah gitu Mbak Ika. Jadi kita betul setara ya.
lebih enak kita ngobrolnya gitu loh Mbak Ika. Beda Nah, kalau itu, kita Kak. tuh di coaching dengan kepala sekolah, tapi kepala sekolahnya itu tetap membanggakan, ini loh saya ini seorang kepala sekolah gini. Jadi kita sebagai guru kadang waduh ini kepala sekolah saya gini-gini gitu.